Haleluya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan malam hari yang indah ini saya mau menyampaikan renungan buat kita semua apa yang seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sebelumnya saya menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, dalam renungan pada malam hari ini saya memberikan tema adalah pekerjaan iman ya. Pekerjaan iman. Nah, sebelum saya membahas bagian dari pekerjaan iman itu sendiri, tentunya bicara tentang iman, pastinya Bapak Ibu Saudara punya iman, amin. Nah, iman kepada siapa? Tentunya sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Iman Bapak Ibu Saudara, senternya adalah Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, apa sih yang menjadi peran kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sehingga ada yang harus kita lakukan, yaitu pekerjaan iman. Nah, pekerjaan iman ini adalah Bapak Ibu Saudara suatu aktivitas rohani yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan haruskan untuk saudara lakukan dalam kehidupan saudara sebagai orang yang percaya. Nah, dalam hal ini namun layak enggak orang yang dikatakan beriman tetapi tidak pernah melakukan aktivitas rohani di dalam kehidupannya? Nah, tentunya dalam hal ini Bapak Ibu Saudara itu menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, terkadang saat ini banyak orang-orang Kristen yang menyatakan dirinya beriman, ya, dia percaya kepada Tuhan tapi tidak mau melakukan aktivitas rohaninya. Contohnya, dia adalah sebagai seorang Kristen tapi jarang berdoa. Contohnya, dia adalah seorang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tapi jarang beribadah. Contohnya, dia adalah seorang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tetapi dalam kehidupannya tidak melakukan kasih. Nah, hal ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita, ya, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan bagaimana kita harus senantiasa melakukan pekerjaan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentunya dalam hal ini yang pertama, pekerjaan iman yang harus kita lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kita harus menyadari karunia apa, talenta apa yang sudah Tuhan titipkan dalam diri saudara untuk saudara tekuni dan melakukan setiap karunia talenta yang Tuhan berikan itu untuk melakukan suatu hal yang baik yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu adalah salah satu bagian dari saudara melakukan pekerjaan iman, ya. Ketika saudara sudah menyadari apa yang sudah Tuhan titipkan, Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, saudara akan melakukannya dan menjadi suatu hal yang menyertai kehidupan saudara. Itu salah satu pekerjaan iman yang saudara harus lakukan dalam kehidupan saudara supaya saudara dikatakan sebagai pengikut Kristus yang baik. Nah, yang kedua saudara, pekerjaan iman yang harus senantiasa saudara lakukan dalam kehidupan saudara adalah berdoa. Nah, di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 dan ayat 12, di ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan Tuhan akan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Nah, apa itu pekerjaan iman kita? Yaitu seperti saya katakan tadi adalah berdoa, beribadah, berbuat baik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus yang baik, tentunya saudara harus senantiasa rajin berdoa, ya. Tentunya saudara harus rajin beribadah. Tentunya saudara harus rajin berbuat baik. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena perbuatan baik itu adalah cerminan dari kasih saudara di dalam kehidupan saudara, bahwa hidup Anda dikontrol dengan kasih yang daripada Tuhan, sehingga kebaikan-kebaikan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, yang kedua saudara, apa pekerjaan iman yang saudara harus lakukan dalam kehidupan saudara adalah melakukan kehendak Tuhan, ya. Apa sih kehendak Tuhan? Tadi saudara harus menyadari apa karunia apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Nah, sekarang adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu banyak saudara, ya. Untuk mengetahui kehendak Tuhan, saudara harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, makanya saudara akan bisa membedakan manakah yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pekerjaan iman yang saudara harus miliki dalam kehidupan saudara dan saudara lakukan. Glory to God, haleluya. Shalom.